boys. Good morning and good vibe. Ya, gue simpen dulu ya. Gue ganjel pakai teh gue nih. Oke, sekarang kita bahas langsung aja ya. Kita langsung bahas di part kedua ya. Memulai bisnis tanpa modal part 2, part 2. Ya, pada dasarnya adalah gue akan menanamkan psikologinya dulu ya. Nah, balik lagi, kita kemarin ngebahas tentang apa sih bedanya seorang creator dan juga seorang eksekutor ya. Nah, setelah kalian sudah menemukan jawabannya, kalian akan seperti apa? Nah, kalian baru nih kan cari partner kalian yang terbaik gitu. Nah, setelah kalian mendapatkan partner kalian yang terbaik, nah kita masuk ke tahap selanjutnya. Apa itu tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya itu adalah yaitu kita riset apa yang kita jual. Nah, kita riset apa yang kita jual. Oke. Nah, jadi kita sekarang di part 2 itu akan membahas tentang bagaimana kita caranya untuk meriset sebuah produk gitu loh. Nah, syaratnya adalah gue langsung jabarin aja semuanya. Nomor 1 adalah tingkat pencarian tertinggi di Google. Jadi si produk ini tuh syaratnya adalah tingkat pencariannya tertinggi di Google. Nah, atau tingkat pencariannya dari satu kategori itu tertinggi. Contoh misalnya di bidang skincare ya. Di bidang skincare itu kan ada perawatan buat kulit tubuh ya, ada buat wajah ya kan, dan banyak lah gitu. Itu produk skincare tuh dipecahnya banyak banget gitu loh. Itu kalau satu kategori. Tapi kalau kalian ngambil semuanya, kalian harus cari bidang, berarti bidang kategori bisnis yang tertinggi di kata pencarian Google. Nah, ya bisa gue contohin. Nah, yang dari nomor 1 ini adalah kita manfaatkan yang namanya Google Trend ya. Kenapa kita memanfaatkan Google Trend? Karena Google Trend itu mencakup beberapa kumpulan data mengenai kata pencarian. Jadi kita bisa tahu apa sih yang lagi ngetrend di Jawa Barat, apa sih yang lagi ngetrend di Papua misalnya, apa sih yang lagi ngetrend di Medan, apa sih yang lagi ngetrend di Jakarta, dan sebagainya gitu loh. Contoh, kalau kalian ketik di Google Trend, kalian ketik misalnya risoless misalnya ya, risoless. Nah, risoless ini tuh nanti pasti akan muncul datanya. Nah, datanya tuh apa aja, nah, dan dari kota mana, kata pencarian apa yang kuat. Nah, itu datanya akan komplit banget. Nah, cuman nanti kalau mungkin untuk kita membahas Google Trend, nanti kita akan bagi ke part yang lain lah gitu ya. Jadi jangan sekarang, kalau itu bisa panjang video. Oke, yang kedua adalah yaitu syarat kita untuk menjual sebuah produk adalah kalau bisa gitu loh. Gua menyarankan barang yang gak ada expired, barang yang tanpa expired gitu ya. Nah, kenapa gue sarankan itu? Even kalau memang barang ini tidak terjual, kalian bisa simpan dan kapan aja kalian bisa jual gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir tentang produksi yang terus menerus. Takutnya barangnya itu hangus atau barangnya bukan hangus, apa barangnya busuk lah, apalah dan segala macam. Bukan berarti kita nggak boleh
eh, bisnis makanan ya, nggak juga. Gue nggak ngelarang ke situ, cuman yang namanya bisnis makanan kita harus tahu apa strategi produksinya gitu loh. Karena jujur aja bisnis makanan yang pernah gue alami itu adalah bisnis yang paling capek gitu loh. Ya, belum produksinya, belum packingnya, belum jualnya. Tahapan produksinya itu sangat banyak gitu loh. Jadi bisnis makanan itu mungkin kita jadikan secondary plan. Nah, apa sih contoh barang bisnis yang tanpa expire? Nah, contoh sekarang bisnis gue adalah di bidang perawatan kendaraan dan mobil dan motor gitu loh. Ya mungkin lebih deket seperti produknya Kit gitu ya, Wash and Wax lah pokoknya gitu. Tapi dari segi quality gue lebih premium, jadi makanya harganya lebih mahal gitu. Jadi ya nantilah kita bahas bisnis gue di part 3 kayaknya. Nah, kenapa gue memilih bukan maksudnya kenapa gue yakin dengan barang gue bisa kejual kapan aja, karena yang namanya cairan kendaraan perawatan kendaraan itu ya lu mau simpen sampai 10 tahun pun udah nggak akan busuk gitu loh. Lu masih bisa jual gitu loh. Jadi jadi gua memang seneng sama produk yang timeless gitu. Seneng yang produk sama yang kuat, tahan lama, dan mau dijual kapan aja bisa. Ya, itu syarat kedua. Nah, sebagai contoh, nanti gua akan liatin ada satu unit bisnis, tentunya bisnis gue sendiri tanpa partner gue yang kemarin. Kalau partner gue yang kemarin kan itu bisnisnya bareng sama gue, itu bisnis perawatan kendaraan. Nah, kalau ini beda, gue bikin unit bisnis sendiri walaupun belum ada yang ngelola, tapi gue tuh udah produksi, udah ngeboda segala macam, dan ini sebenarnya tinggal jalan, cuman gue belum sempat belum sempet memasarkan aja, belum sempet berani dagang aja karena belum ada waktunya. Tapi gue dari produksi itu sampai hari ini semua udah packing, udah rapi segala macam. Gue tinggal jual, dan gue nggak kejual 7 bulan aja barangnya nggak busuk-busuk gitu, nggak expired gitu. Jadi masih aman aja dikonsumsi. Nah, nanti kita lihat aja ya di part 3 kayaknya. Dan yang terakhir ya adalah syaratnya adalah barang ini kalau bisa untuk apalagi pemula, kita ambil dari orang atau kita repack gitu loh. Jadi kenapa gua sarankan repack? Karena lu nggak perlu lagi mikirin produksi. Jadi lu hanya mikirin gimana packagingnya bagus dan lu bisa jualnya dengan bagus gitu. Dan lu nggak pikirin produksi lain-lain. Lu nggak, kalau kayak gue gitu ya, gue jujur aja, gue itu bikin produk sekarang itu nggak bikin biaya produksi. Karena apa? Gue produksinya orang gue ngambil dari supplier gitu. Jadi ya gue nggak mikirin apapun. Gue jadi begitu misalnya cairan datang, ya gue tinggal packing dengan label brand gue, udah tinggal jual gitu aja. Nah, jadi tahapannya adalah satu, kalian harus tahu tren ya. Tren kalian itu bisa kalian lihat di Google Trend. Google Trend itu udah paling komplit banget, udah paling asik banget. Yang kedua ya, barangnya harus yang non expire, atau barangnya yang lu simpan 10 tahun pun lu nggak perlu takut gitu, lu masih bisa jual gitu loh. Dan yang ketiga gitu loh, yang ketiga adalah apa sih tadi, gua lupa. Oh ya, repack gitu loh. Kalau bisa repack, lu tinggal cari supplier aja, harganya deal, harganya oke, ya lu tinggal jual aja gitu loh. Ya itu sih
sesuai dengan apa yang gue alami sampai sekarang. Jadi kalau misalnya kalian memang bisa produksi ya itu lebih bagus banget. Nggak harus, ya maksudnya nggak harus ngambil ke orang, lu bisa jadi seorang produsen ya nggak jadi masalah gitu loh. Lu bisa, apalagi lu bisa nge-branding, itu jauh lebih bagus gitu loh. Nah, sebagai ini aja ya, sebagai info aja gitu, kalian jangan takut dengan harga yang mahal. Misalnya kalian mau ngejual harga mahal, kalian mau ngejual harga murah gitu ya, kalian jangan takut. Yang penting konsepnya dulu yang penting. Lu harus selesai di konsep. Ibaratkan sebuah bisnis, jangan sebuah bisnis deh, kayak misalnya gini, lu kuliah, lu lulus, lu harus skripsi dulu kan. Lu nggak akan bisa lulus kalau skripsi lu jelek gitu. Jadi ibaratkan konsep itu seperti itu. Lu mau konsep bisnis segimanapun juga, kalau misalnya konsepnya jelek, tidak terimplementasi secara baik, ya akhirnya nothing gitu. Ya. Nah, jadi ingat 3 hal yang tadi. Lu bisa rundingin dengan partner lu. Lu bisa rundingin dengan partner lu bisa sharing. Mulailah riset dari sekarang. Ketika lu lihat video ini, ketika lu nonton video ini, riset dari sekarang. Cari partner yang tepat, sesuaikan peran, baru kalian riset dengan apa yang gue bilang tadi gitu ya. Nah, terus ketika kalian sudah partnernya udah dapat, riset udah dapat, terus apa nih gitu ya kan. Nah, gue belum bicara gimana cara bikin nama brand dan segala macam, itu nanti. Soalnya kita kan masih berbicara startup ya. Nah, nanti untuk branding dan lain-lain gue bicara di skala pemasaran gitu. Nah, untuk langkah awal lebih baiknya kalian itu jualan di marketplace. Batu loncatan kalian tuh marketplace. Memang marketplace itu adalah marketnya orang lain. Jadi yang punya orang lain, yang ngelola Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan segala macam, Lazada dan lain-lain. Gitu loh. Itu marketnya market orang lain. Tapi at least kita harus sadar diri kalau kita itu numpang gitu. Kita numpang jualan dulu aja di marketplace. Itu cara paling simpel, cara yang menurut gua yang bisa kalian lakukan sekarang gitu loh. Dibanding kalian buka jongkok, buka tempat, kan kalian butuh modal ya, bisa sampai belasan, puluhan, bahkan ratusan juta gitu. Kalau kalian di toko kalau kalian di toko online atau berjualan online, kalian nggak perlu modal untuk nyewa tempat dan lain segala macam. Dengan kalian daftar toko online secara gratis saja, itu sudah menjadi aset sekarang. Karena sekarang dunia digital itu adalah aset kita. Lu bikin akun Instagram, itu aset lu. Lu bikin akun Facebook, itu aset lu. Ya. Dan kalau kalian bikin toko online, itu juga aset buat kalian juga. Jadi nggak masalah sama sekali. Belum bicara website, belum bicara segala macam, gitu loh. Jadi kalau bisa, ya mulailah dari sekarang, gitu loh. Kalian buka toko online. Nah, sebagai ya terakhir, karena udah 15 menit juga. Nanti gue akan khusus bikin konten tentang bagaimana cara kita mulai berjualan online sampai akhirnya kalian bisa beriklan gitu loh. Nanti, tapi nggak sekarang. Jadi bertahap dulu ya semuanya gitu loh. Nah, tadi mungkin dari video pertama sampai sekarang kalian masih nanya-nanya, terus modalnya dari mana?
Ya, modalnya dari mana? Bentar dulu, jangan dulu gua kasih tahu. Next, di part ketiga, karena sekarang gue juga udah mau pulang, ya, gue udah prepare, udah siap-siap mau pulang. Mungkin di part ketiga gue akan bahas tentang mengenai perkembangan bisnis kita seperti apa, gitu lah. Tentang bagaimana cara kita membangun sebuah brand dan segala macam. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama partner gue ya, gitu loh. Nah, gue mau ngasih PR sama kalian. Ini sebagai pengetahuan aja ya. Gue kasih pertanyaan deh sama kalian ya. Tolong dijawab di kolom komentar ya. Tolong kalian jawab di kolom komentar. Ini tantangan buat kalian yang ingin membangun bisnis. Pertanyaannya adalah, ada toko A yang jangan gitu deh. Ada toko A, B, dan C ya. Ada toko A, B, dan C. Toko A, toko B, dan toko C itu sama-sama menjual produknya yang sama, yaitu kain. Jadi ceritanya tokonya itu berderet semua. Ya, tokonya itu berderet semua. Ya. Ya ibaratkan kayak kios lah. Gitu loh. Kalau orang Bandung mungkin tahu ya Cigondewa lah gitu. Gitu ya. Toko A, toko B, toko C, semuanya jualan kain. Nah, oke. Toko A itu menjual dengan diskon 60% dengan banner yang menggantung di tokonya. Di depan tokonya itu dipasang banner tulisan 60% diskon. Ada potongan harga 60% di toko A. Nah, toko B kita sebagai toko yang baru. Ya, toko baru yang baru berdiri. Toko B yang baru start gitu loh. Ya, ingat toko B itu toko kita misalnya. Toko C ya, toko C itu menjual produknya dengan diskon 70% ya, 70% dengan membuat sebuah baliho yang besar di depan tokonya. Ya. Jadi gila nggak? 70% potongannya lebih besar lagi ya. Dengan baliho yang besar. Ya. Jelas gitu. Ya. Jadi toko A itu menjual 60% dengan banner di depannya. Toko B kita sebagai toko baru yang ada di tengah-tengah. Dan toko C ya. Dengan toko C kalian 70% diskonnya dengan baliho yang besar. Nah, dengan kita melihat toko A dengan toko C, kita sebagai toko B yang jadi pertanyaannya adalah, apa yang akan menjadi penawaran terbaik kita? Itu pertanyaannya. Apa yang menjadi penawaran terbaik dari kita sebagai toko B? Oke? Ya. Gitu aja dari gua. Terima kasih udah nonton. Selanjutnya di part 3 sembari gua pulang ke Bandung, gua akan membahas tentang masih di tema memulai bisnis tanpa modal. Oke? See you next time. Thank you boys.